Selamat pagi Tuhan Yesus, dari gerejamu kami datang ke sini untuk memuji, menyembah-Mu dan mendengar suara-Mu. Tuhan, biar setiap jemaat hari ini tanpa kecuali termasuk kami yang melayani memperoleh hikmat-Mu. Sebab hikmat-Mu lebih berharga dari emas, perak dan permata. Dan barang siapa memperolehnya Tuhan, umur panjang ada di tangan kanannya. Kekayaan hormat di tangan kiri dan jalannya pun penuh dengan tujuan. Tuhan, kami butuh urapan itu, urapan kebenaran. Dan biarkan hari ini kami seperti Maria duduk diam di kaki Tuhan, belajar firman. Sampaikan sabdamu, sembunyikan hambamu di balik salibmu. Di dalam nama Yesus kau berkati yang onsite di sini termasuk mereka yang menyaksikan dari jauh. Bapa, terima kasih, segala glory kemuliaan hanya bagi putramu, juru selamat kami, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, amin. Selamat pagi, berikan tepuk tangan untuk Tuhan dulu, praise the Lord. Silakan duduk, puji Tuhan. Kita akan belajar firman. Hari ini kita akan mengupas kitab Amsal, jadi siap-siap untuk mendobel ibadah. Kalau bisa, usahakan, pasti akan ada bedanya live dengan tidak. Menu ibadah hari ini sebagai berikut. Saya kasih judul Punya Hati Daud dan Otak Salomo. Jangan terbalik ya, yang jenius itu Salomo. Amsal dia yang gubah, dia yang menuliskan. Tapi dia bisa jadi dia seperti itu karena Tuhan dan juga karena ayahnya, yaitu Daud. Hati Daud kita mesti punya. Hati Daud itu hati yang berkenan kepada Allah. Tapi kita harus memiliki hikmat dan kebijaksanaan juga. Sepanjang hari, 5 ibadah. Pertama kalau bicara seperlunya saja, kita bahas sebentar lagi. Ibadah berikutnya boleh kaya tapi jangan flexing. Nanti saya akan jelaskan tentang kekayaan. Apa itu orang miskin, orang kaya? Gak ada, semuanya miskin di hadapan Allah. Hidup lebih susah jika kita bodoh. Wariskan yang baik pada anak cucu dan jangan takut berantakan untuk berhasil. Dengarkan sendiri nanti ya. Sekarang kita memulai dulu kebaktian pertama, yaitu kalau bicara seperlunya saja. Baca Amsal 13 ayat 1-6, keluarkan catatan. Saya bacakan dulu seluruh 6 ayat itu. Anak yang bijak mendengarkan didikan ayahnya, tetapi seorang pencemooh tidak mendengarkan hardikan. Dari buah mulutnya seseorang akan makan yang baik, tetapi nafsu seorang pengkhianat ialah melakukan kelaliman. Siapa menjaga mulutnya memelihara nyawanya. Siapa yang lebar bibir akan ditimpa kebinasaan. Hati si pemalas penuh keinginan tetapi sia-sia. Sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Orang benar benci kepada dusta, tetapi orang fasik memalukan dan memburukan diri. Kebenaran menjaga orang yang saleh jalannya, tetapi kefasikan mencelakakan orang berdosa. Kitab Amsal itu seperti sanjak, seperti pantun. Sungguhan ini adalah kitab literatur poetry. Ya, poetry itu poem. Jadi rajutan kalimatnya indah, tetapi sebenarnya di dalamnya itu Roh Kudus sedang berbicara. Seringkali setiap ayat itu dibagi jadi 2. Kalimat pertama, lalu kalimat kedua. Itu ada hubungannya, itu bukan redundant, bukan pengulangan, tetapi itu adalah penekanan. Jadi kalau kita membaca kitab Amsal itu, kita harus mengerti Tuhan mau bicara apa sama kita. Dan prinsip apa yang kita bisa dapatkan. Kenapa kalimat ini diulangi, pasti kalimat kedua ketika seolah terulang, itu pasti ada makna yang jauh lebih dalam. Nah, saya pelajari bahwa 6 ayat ini saya dapat remah. Kalau kita bicara itu seperlunya saja, supaya jangan sampai kita itu terjebak oleh kata-kata yang keluar dari mulut kita atau kalimat yang tidak terjaga. Mulut itu cenderung untuk bocor soalnya. Kita mesti hati-hati. Mulut juga menentukan seseorang itu selamat atau binasa. Makanya itu jagalah lidah bibir kita. Dimulai dulu dengan hati yang bijak. Ayat pertama. Anak yang bijak mendengarkan didikan ayahnya, tetapi seorang pencemooh tidak mendengarkan hardikan. Ayat 1 saya kupas dulu. Sebelum bicara soal lidah bibir kita
kita terlebih dahulu akan mempelajari attitude sejak masa muda. Orang itu gimana nanti masa tuanya, lihat waktu dia muda-mudi. Memang manusia bisa berubah ya, berubah baik maupun berubah menjadi buruk. Tetapi bibit bobot bebek itu nggak jauh. Makanya itu sejak dini atau sejak kita menyadari, serahkan hidupmu kepada Tuhan, dimulai dengan serahkan hati. Hati itu adalah bagian tubuh yang kita serahkan dulu. We must surrender our heart. Kita harus menyerahkan hati ini kepada Tuhan. Dan sejak kita muda kalau bisa, jangan tunggu anak sampai tua. Dibiarkan tidak pernah diajar, gak pernah dikasih tuntunan, terserah dia cari jalan. Percayalah, anak-anak kita itu ada yang menargetkan. Kalau kita tidak tuntun jalan, dunia sudah siap untuk tangkap tangan. Siap. Internet itu bisa baik, bisa jahat. Semua yang ada di dunia ini seperti kuburan terenganga, siap untuk menerima mereka. Siap menerima mereka hidup-hidup, dan siap menerima mereka mati-mati. Dunia ini penuh dengan kesesatan. Zaman sekarang anak-anak muda susah untuk percaya sesuatu yang absolut. Apa-apa di Google itu selalu ada pro dan kontra. Jadi kalau kita tidak punya otoritas sejak mereka kecil, mereka nggak bisa bijak nanti waktu mereka besar. Zaman dulu, jangan zaman orang tua. Zaman kita aja yang sekarang masih muda aja, zaman dulu kita itu jauh lebih aman daripada sekarang. Zaman sekarang itu jauh lebih parah, karena zaman dulu kita belum ada HP misalnya. Waktu saya masih SMP, SMA, belum ada HP. Ada handphone itu pada waktu SMA sih ada. Waktu saya mulai menginjak SMA 2, baru ada handphone yang besar-besarnya seperti botol minum itu loh. Nokia, Motorola, kan dua company itu bersaing. Itu seperti handphone besar gitu, dan itu dulu keren. Sekarang makin kecil makin keren. Zaman dulu HP-HP besar gitu dibawa keluar. Wah, seperti film-film gangland bos Hong Kong begitu. Zaman dulu itu pun HP hanya untuk bicara lewat telepon, belum ada aplikasi. Itu bukan smartphone, it's just a mobile phone. Bukan telepon yang jadi dunianya anak muda sekarang, itu hanyalah telepon yang bisa berjalan-jalan. Zaman dulu nggak ada itu. Zaman sekarang, semua anak sudah terfokus, matanya terpaku pada smartphone-nya. Papa mama akan semakin susah berotoritas dalam diri anak-anaknya. Akan semakin sulit, percayalah saya. Dulu aja sulit, tapi lebih gampang. Karena zaman dulu orang lebih sosialisasi. Zaman sekarang orang lebih autis secara pilihan. Semua orang punya dunianya sendiri. Makanya itu penting sekali saya mau bicara kepada ortu dulu, orang tua. Sengajalah. Janganlah ngedrak. Atau janganlah anak kita dikasih narkoba elektronik. Kita kalah sama itu. Sampai kalau orang tua pada titik ini, gimana caranya aku menghentikan anakku main HP ya? Kalau Anda sudah bertanya itu berarti Anda sudah kalah. Anda sudah kalah. Jangan ngalah sama itu. Kasih boundary, kasih batasan. Apalagi anak bawa itu ke kamarnya sudah 100% pasti pornografi. Udah pasti. Anak-anak kecil-kecil hadiah ulang tahunnya dikasih HP. Itu menurut saya sih sebuah keteledoran zaman. Tunggu dulu lah. Anak saya sekarang semua ber-HP karena mereka sudah besar. Tetapi ada satu waktu saya kenyangkan dulu. Saya isi dulu tabung mereka dengan anak panah. Saya isi dulu dengan kasih dan komunikasi. Ini pun sekarang pegang HP pun ada pergumulan tersendiri. Tetapi sudah cukup waktu dengan mami, daddy, dengan papa mamanya. Bapak ibu saudara, janganlah sampai Anda kalah dengan ini. Sebelum saya mau bicara tentang ini dulu ya, saya kok tergerak untuk ngomong tentang narkoba elektronik ini. Kalau nggak hati-hati, itu adalah solusi pendeknya. Kalau misalnya papa mama lagi sibuk atau lagi ketemu tamu, nah main HP-nya. Sekali, jadi kebiasaan 2 kali, 3 kali. Memang jangka pendek itu menjawab. Dia memberi ruang kepada kita. Tapi tahukah itu juga mengambil ruangmu dalam hidup mereka. Jangan main gampangnya. Kita pokoknya minum aja painkiller. Lama-lama nanti ke ginjal. Lama-lama nanti pasti ada efek sampingnya.
Nggak boleh cuman terus obat tidur. Itu pasti ada efek sampingnya. Kalau kita memberikan sesuatu sifatnya solusi sementara, tahukah itu akan menciptakan kerugian yang lama dalam kehidupan mereka. Itu akan membuka hidup mereka itu terengah-engah. Dan itu akan jangka panjang kerusakannya. Be a responsible parent, jadilah orang tua yang bertanggung jawab. Anak saya zaman dulu waktu mereka masih kecil, mereka banyak boleh main iPad-nya, zaman dulu itu kan iPad saja. Mereka hanya Sabtu 1 jam boleh main game. Dan saya tidak menyesali hari ini. Anak saya satu-satu orang yang sangat sosial. Satu-satu tahu menempatkan diri. Dan satu-satu mereka pikirannya tertib pada firman Tuhan. Anak saya nggak sempurna, tapi paling tidak pelurunya. Paling tidak musimnya itu penuh. Bapak Ibu Saudara, be very careful. Anak yang bijak semakin langka. 3 kata pertama di ayat ke-1, anak yang bijak semakin langka. Ini adalah peran orang tua ya. Saya lanjutkan sekarang, anak yang bijak mendengarkan didikan ayahnya. Tetapi seorang pencemooh tidak mendengarkan hardikan. Jadi definisi anak yang bijak itu mendengarkan didikan ayahnya. Mereka harus dengar dan harus ada yang mendidik. Harus ada yang buka telinga, harus ada yang ngomong secara sengaja. Harus ada yang bicara transfer values atau nilai-nilai ke dalam kehidupan mereka. Dan itu bukanlah gereja di ayat ke-1, tetapi ortu atau orang tua. Anak yang bijak mendengarkan. Wise dad, wise son. Biasanya kalau ada anak muda bermasalah, nggak selalu pukul rata ya. Biasanya tetap ada kasus luar biasanya. Ada pula kasus di mana orang tuanya baik, anaknya liar. Ada itu, karena salah pergaulan. Karena Alkitab pun sudah memperingatkan bahwa pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Tetapi biasanya, kalau ada anak muda bermasalah, coba cek ayahnya. Biasanya, bukan luar biasanya. Selalu ada perkecualian, sekali lagi disclaimer-nya. Tetapi kalau mau lihat lumrahnya, the norm atau normalnya, coba lihat ayahnya. Entah ayahnya sendiri rusak, atau ayahnya absen. Absen secara emosi, absen secara rohani. Pasti ada sesuatu. Karena biasanya poor son, poor dad. Ini kan bukan meniru buku di luar sana itu saya nggak baca itu. Bukunya siapa itu? Kiyosaki, Yamaha atau siapa, Suzuki. Saya nggak baca itu. Tapi saya melihat judulnya aja, saya menangkap ini pasti bicara soal ekonomi, apalah ya itu teorinya. Tapi kalau firman Tuhan, saya coba pinjam kalimat-kalimat yang bisa menangkap perhatian. Sungguhan, anak yang bijak mendengarkan didikan ayahnya. Berarti anak yang bodoh biasanya tidak dengar apa-apa. Papanya bijak tapi tidak transfer sesuatu. Percuma lah ya orang tua kalau kaya kalau tidak transferkan uangnya. Anak juga tidak akan punya harta. Tapi perlu kita tahu bahwa kado terbesar bagi anak-anak kita itu bukan harta kita. Karena harta bisa dicari, harta bisa hilang. Janganlah kasih mereka ikan. Kalau kasih mereka ikan, mereka bisa makan sehari ini. Mereka makan ikan goreng, ikan bakar. Tapi kalau mereka nggak ngerti cara papanya nangkap ikan, ya percuma kalau tidak pernah mentransfer ilmu pengetahuan. Pendidikan nomor 1 itu bukan di university atau di universitas. Pendidikan pertama itu dari orang tua sendiri. Makanya saya tekankan pada anak-anak muda yang mau menikah, kalau you nggak ready, jangan kawin. Bukan masalah usia, memang ada usia sih, nggak ada anak umur 9 mau menikah. Tapi usia bukanlah patokan satu-satunya, tapi kedewasaan. Dan di antara kedewasaan itu, responsibility semua kedewasaan iman itu yang terutama. Dan kalau tidak siap jadi seorang orang tua, jangan punya anak, apalagi banyak-banyak. Didik anak itu nggak gampang. Tidak sulit juga, tergantung sulit tidak itu Anda mempersulitnya atau tidak. Mudah atau lebih susah, itu tergantung Anda dan saya. Saya selalu ingatkan, anak yang bodoh biasanya tidak dengar apa-apa, sekalipun ayahnya bijak. Atau kemungkinan bisa jadi dengarkan yang salah, karena sama-sama gak bijaknya sama orang tuanya. Coba kalau kita ajarkan sesuatu yang salah, kan nanti guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Jadi bahayanya di sana. Makanya itu saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus agar gereja itu angkat bicara. Gereja harus mengingatkan orang tuanya, sementara kami juga menggembalakan anak-anak Anda. Ingat ya,
Prinsip ini harus dipegang benar. Sekalipun jikalau kita bijak, kalau kita tidak punya waktu untuk anak kita akan liar. Dan kalau kita tidak berani berkata tidak. Bukan hanya penerimaan yang harus kita berikan pada anak kita. Kita bisa menerima mereka apa adanya, tapi maukah Anda menerima mereka sebagai jenazah? Jikalau mereka kena narkoba, overdosis, contohnya tidak. Ada waktunya orang tua akan mengarahkan dan berkata, no. No. Tapi ada orang tua yang otoriter, tidak bangun dulu jalan tolnya dengan anaknya, tidak membangun rasa aman, lalu hanya taunya perintah-perintah. Yang gitu juga nggak bagus. Tapi kalau anak hanya diterima, positif. Coba lihat nanti ya, anaknya itu akan melekat sama Anda, tapi hidupnya nggak keruan. Dia tetap nanti akan sama Leven, dia akan tetap living together, tinggal bareng sama pacarnya. Anda juga nggak bisa apa-apa. Anaknya putus sekolah, Anda juga nggak bisa apa-apa, anaknya nggak bisa selesaikan. Lalu anaknya nanti pacaran sama orang tidak seiman, Anda juga nggak bisa apa-apa. Nggak apa-apa, papaku menerima aku, mama papaku kah mengasihi aku. Sorry ya, ada satu titik kita harus berkata, kamu tinggal di rumah ini, then my rule will rule. Kita harus bisa dengan tegas berkata, kamu tinggal di rumah ini, peraturanku berlaku. Karena aku masih papamu. Dan meskipun anak mungkin bisa berontak, tapi lama-lama dia akan bisa menghargai itu. Karena boundary atau batasan-batasan yang kita patokkan untuk anak kita, itu nanti akan menjadi rasa amannya. Coba lihat ya, anak yang dari kecil dikasih disiplin tertentu, nanti besarnya itu rasa amannya. Dia awalnya gak suka, tapi lama-lama dia punya pengendalian diri di area itu dan dia ngalami kemenangan. Saya juga pernah melihat orang tua yang sangat cinta anaknya, tapi cintanya sudah beranjak ke manja. Dan itu di Alkitab dikatakan siapa menarik rotan ketika perlu diberikan. Ini bukan kekerasan dalam rumah tangga atau ini bukan physical punishment ya. Dari antara semua hukuman yang kita bisa berikan ke anak kita, hukuman fisik adalah yang paling tidak efektif. Hukuman fisik. Soalnya ada berbagai macam cara untuk bisa menciptakan rasa sakit dalam diri anak kita seperlunya. Dan salah satunya tentunya adalah mengambil hak mereka. Secara fisik itu membuat mereka jadi bingung. Anjing aja kalau dipukul dia cuma tahu trauma. Dia nggak ngerti no-nya kenapa. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau kita hanya bisa memberikan penerimaan, lama-lama anak kita juga akan terhilang. Tapi jangan main otoriter. Enggak, itu terlalu banyak. Di dunia ini sekarang, di masyarakat, terlalu banyak orang tua yang hanya main bentak. Dan jikalau Anda adalah angkatan atau orang yang punya jabatan, apalagi Anda yang sudah siap apa-apa berkata, siap. Di rumah jangan begitu kelakuannya. Di rumah jangan main gitu, ingat anakmu bukan tentara. Yang tentara itu Anda. Saya aja pendeta, saya tidak pulang itu memendetai anak-anak saya. Tidak. Saya harus bayar harga, luangkan waktu dulu, saya nggak main khotbah-khotbahi mereka. Tidak. Saya khotbahin mereka dengan teladan, saya nggak ajari mereka saat teduh. Mereka lihat sendiri tiap pagi Alkitab adalah buku pertama yang saya cari setelah saya minum air di sebelah ranjang. Mereka tahu waktu mereka cium saya ketika mereka ke sekolah, jikalau saya tidurnya hari itu agak siang sedikit bangunnya. Mereka dengarkan saya berbahasa lidah. Good morning dad, cium saya lalu pergi ke sekolah, saya doakan dulu. Dari kecil anak saya nggak setor kepala, saya doakan lalu mereka pergi. Mereka belajar sesuatu. Harapan saya adalah suatu hari mereka bisa tularkan itu ke anak mereka. Memurai warisan yang baru. Anak yang bijak mendengarkan. Lalu ada kata didikan. Ayahnya, bukan ibunya. Sorry ya. Mama juga perlu. Tetapi papa terutama. Kecuali jikalau Anda single parent. Tidak ada lagi suami, tidak lagi punya papa anaknya. Maka Anda akan diberikan Tuhan urapan lebih. Dan Tuhan akan kirimkan angkel yang beneran ya, bukan yang salah, untuk bisa mendidik anak Anda bersama dengan Anda. Amin Bapak Ibu Saudara. Semoga ini berguna ya. Anak yang bijak mendengarkan didikan ayahnya. Tetapi seorang pencemooh tidak mendengarkan hardikan. Nah, saya mau bicara kepada kaum muda sekarang, karena ini kan direkam. Jadi ini akan menjadi terus didokumentasi, dan khotbah ini akan terus didengarkan sampai Tuhan datang. Saya bersyukur sekali untuk teknologi seperti itu, sehingga bisa memelihara semua pewahyuan yang diberikan di dalam gereja. Anak muda, dengar baik-baik. Seorang pencemooh tidak mendengarkan hardikan. Kata seorang pencemooh di sini itu bukan dalam bahasa Inggrisnya mocker.
Mocker itu bukan orang yang suka mengejek, bukan. Seorang pencemooh adalah orang yang tidak mempan sama disiplin di level manapun juga. Ini adalah anak muda yang cepat-cepat merasa dirinya sudah cukup bijaksana. Ini bahaya, bahaya sekali. Yesus saja anak Allah. Dia itu dimunculkan untuk membuat teori agama. Ya, saya pakai bahasa masyarakat aja. Bagi kita itu firman kebenaran, tapi saya pakai bahasa yang sangat-sangat duniawi. Itu baru umur 30. Baru 30. Umur 30. Padahal Yesus itu udah bijaksana dari umur 12. Tapi waktu 12 beliau di bait Allah atau bait suci sebagai anak yang belum gede. Dia belum teenager, belum remaja. Karena teenager itu kan tin bahasa Inggrisnya 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Akhir remaja itu di 19 lalu 20. 12 itu belum remaja, masih di gerbang anak-anak mau wisuda masuk ke keremajaan. Tuhan Yesus itu sudah bijak dan bicara dengan ahli Taurat di bait Allah yang ketinggalan 3 hari itu, tapi dia gak berdebat. Padahal dia anak Allah. Kalau orang lain belajar kebenaran, Yesus itu kebenaran. Bedakan. Kalau saya sekarang gini memberitakan kebenaran. Saya harus berkaca sama firman. Yang saya beritakan ini harus Alkitab dan apa kata Alkitab. Kalau bukan Alkitab atau apa kata Alkitab, jangan dengarkan. Karena saya tidak punya kebenaran terpisah dari firman. Tapi Yesus itu firman. Coba pahami. Itu firman. Untung kan Yesus gak begituan. Enggak itu kan ada ayat yang iseng. Segala sesuatu yang dia katakan, itu firman. Segala sesuatu yang dia tidak katakan, itu teladan. Luar biasa. Tapi umur 12, Alkitab mencatat bahwa dia bukan berdebat. Banyak orang salah tafsir mengira bahwa dia berdebat dengan ahli Taurat. Dia tidak berdebat. Dia belajar dari mereka, mengambil ilmu mereka. Tapi dalam belajar, dia bisa mengkonekkan ayat-ayat Taurat. Sampai orang-orang Taurat itu bingung. Kok bisa gitu ya? Aku sendiri gak bisa memikirkan ke sana. Dia bukan menggurui mereka, tapi ketika dia bertanya, pertanyaannya itu bukan hanya brilian, tapi ketika dia komentar apa yang dia belajar, ahli Taurat pun belajar sesuatu yang besar. Umur 12 dia dikagumi hikmatnya. Tapi Bapa tidak memunculkan dia sampai dia sacap. 30. Karena itu anak muda tidak boleh asal ngecap. Tidak boleh. I think it's best for you to read your Bible, young people. Have you read your Bible from end to end? How many times? Sudahkah engkau membaca Alkitabmu dari ujung ke ujung dan berapa kali? I think lebih baik read it quietly. Bukan berarti anak muda tidak punya tempat untuk bisa berkiprah. Dalam gereja kita anak muda sangat berkiprah, jangan salah. Cuman attitude, sikap hati dipasang. Lawan kata pencemooh itu rendah hati. Anak muda mesti belajar rendah hati, punya hati untuk yang mudah diajari, punya spirit yang rindu untuk belajar, hati yang haus dan lapar, tidak boleh sok pintar. Anak muda gak boleh sok pintar. Belum apa-apa mencoba untuk cari follower dan lihat ya sekarang terlalu banyak, baik itu di sosial media, TikTok dan segalanya, anak-anak muda yang tiba-tiba tenar. Just because hanya karena seseorang atau orang muda punya millions of followers, jutaan followers, tidak berarti Anda bijak di mata Tuhan. Gain your message, dapatkan dulu pesan Tuhan dalam kehidupanmu. Bentuk itu menjadi sebuah message atau menjadi pesan hidupmu. Seorang pencemooh tidak mendengarkan hardikan, itu bukan karena dia suka ngomong. Seorang pencemooh tidak mendengarkan hardikan itu adalah fokus hidupnya bukan lagi mendengarkan, tapi berkhotbah. Fokus hidupnya bukan lagi dengar-dengaran, tetapi sudah komentar. Itu harus hati-hati. Kalau Anda lihat anak muda seperti itu di rumah Anda, dan kalau Anda orang tuanya, cepat tekukkan hatinya. Anak muda kalau minder, tutup tuh lembah. Angkat dia, kasih pujian. Tapi kalau dia mulai sombong, sikat tuh gunung, ratakan. Ini harus dipelajari. Sama di sini juga. Saya bersyukur beberapa minggu yang lalu atau hampir sebulan ya, waktu saya ngadakan di sini, lalu khotbah saya sih cuman pendek aja. Itu loh hikmat Tuhan di setiap dekade hidup kita.
Lalu ada AOG Voice, setiap ibadah ada satu anak muda yang naik ke sana. Saya ngomong sama mereka di balik layar, besok hari Minggu itu ya, kalian lakonnya, saya ini hanyalah MC-nya kalian. Saya khotbahkan hanya bumpernya, depan belakangnya, kisi-kisi daripada kebenaran itu, kalianlah suara yang harus didengarkan oleh jemaat. Saya bersyukur, saya pilih orang-orang yang nomor satu bukan yang pandai bicara, saya pilih orang-orang yang hatinya itu seorang murid. Naik ke atas sini. Siapa yang ada waktu itu hari Minggu? Ingat ya, setiap ibadah, bagus-bagus ya anak-anak AOG kita ya. Kebaktian 1, 2, 3, 4, 5 orang yang berbeda. Itu masing-masing itu anak-anak muda. Culun-culun gitu, rendah hati. Itu mimpin 50 orang, mimpin 500 orang. Itu gak main-main. Orang-orang di tempat ini, di gereja kita yang bisa mimpin, itu bukan orang yang pandai atau fasilida. Tapi orang yang menunjukkan buah kehidupan yang nyata. Yang bisa mimpin di sini. Di gereja kita. Mereka gak sempurna, mereka masih belajar. Bagaimana orang muda memimpin sesama orang muda itu gak gampang atau gak mudah. Mereka sendiri ngalami pergumulan yang sama soalnya. Tapi waktu mereka naik di atas sini, coba Anda lihat. Wow. Sikapnya mereka itu loh. Alkitab menceritakan beberapa pencemooh-pencemooh muda. Jangan ditiru, misalnya anak-anak Harun. Anak pendeta pun tidak otomatis bijaksana. Kalau tidak dituntun, di grooming ke sana. Anak-anak Harun itu mati. Nadab Abihu dihukum Allah di altarnya. Anak pendeta loh. Tidak otomatis. Malah justru banyak pendeta missing di sini. Kalau tidak hati-hati banyak pendeta yang jago khotbah tapi tidak jago besarkan anaknya. Saya belajar itu dari contoh-contoh yang sudah ada, makanya bersyukur. Kita juga tidak bisa syukuri orang-orang begitu. Kita harus doakan, namun kita bisa belajar dari kesalahan orang. Orang berhikmat dan bijaksana itu belajar dari kesalahan orang supaya kita tidak usah ulangi sendiri. Why should we learn the hard way? Kenapa kita harus belajar dengan cara yang susah kalau bisa belajar dengan cara yang lebih gampang? Sebab kita belajar dari kesalahan orang aja tidak mudah bagi kita, apalagi kalau dari kesalahan sendiri. Saya pelajari sesuatu, makanya saya hari ini punya tekad dari sejak saya masih jauh lebih muda, saya mempunyai tekad yang bulat bahwa apa yang saya khotbahkan sebelum dan sesudah harus saya terapkan dulu pada hidupku dan pada keluargaku. Barang siapa tidak bisa tata keluarganya, dia tidak bisa pimpin gereja Allah. Dia tidak bisa pimpin gereja Tuhan. Anak-anak Harun pun dihukum sama Allah mati di altarnya. Anak-anak Eli, anak imam juga. Dan menantu-menantu Lot. Itu adalah orang-orang yang tidak mau mendengarkan hardikan. Hardikan ini bukan teguran, bahkan diberitahu kebenaran. Mestinya yang selamat itu bukan hanya Lot dan 2 anak putrinya. Menantunya sudah diajak, demikian pula istrinya yang jadi tiang garam itu. Karena dia menoleh, karena hatinya itu syarat harta. Tapi kalau Anda perhatikan, 2 putra, yakni putra Lot yang diperoleh lewat pernikahan kedua putrinya, alias menantunya, kedua anak laki-laki itu diberitahu sama Lot, ayo kita harus meninggalkan Sodom Gomora, karena ini loh malaikatnya, udah lihat malaikat. Gak beranjak, gak hengkang, dan mereka turut mati, terbakar hangus karena belerang. Dari situ saya melihat bahwa seorang pencemooh adalah seorang anak muda yang tidak mau mendengarkan Tuhannya, tidak mau mendengarkan papanya. Sedangkan papa yang salah pun patut didengarkan apa yang bisa kecuali kalau melanggar kebenaran. Apalagi papa yang benar kalau tidak didengarkan. Anak muda yang seperti itu mesti harus bertobat. Kalau enggak lo tetap nanti akhirnya akan kena getahnya. Seorang pencemooh tidak mendengarkan hardikan karena dia hanya mendengarkan ketika memperoleh hukuman. Memang ada 2 macam hewan. Ada hewan yang mendengarkan suara gembalanya alias domba. Kemarin untuk di Israel saya belajar sesuatu. Tongkat gembala itu ada fungsinya, bukan hanya tongkat saja untuk supaya si gembala memperoleh keseimbangan ketika naik ke atas gunung atau menanjak. Ternyata tongkat itu bukan hanya untuk mengusir serigala. Tongkat gembala itu ada gunanya. Domba-domba itu waktu lagi makan rumput, domba itu gembala bahkan tidak perlu buka mulut.
Kalau dia tok, 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 itu domba-dombanya itu tahu, itu gembalanya kasih sinyal, aku masih di sini, kalian tenang saja. Itu tongkatnya loh. Jadi ada dua macam hewan. Hewan yang dengar-dengaran dengan gembalanya, tapi ada pula hewan yang namanya keledai. Keledai itu kita tok-toki juga tidak akan berjalan. Kita panggil-panggil juga nggak akan kemari. Tapi keledai hanya bisa maju kalau dipecut. Hanya bisa begitu. Makanya janganlah dirimu seperti bagal atau keledai liar, kata Alkitab. Kalau tidak dengan tali les dan kekang. Mulutnya itu loh. Ditarik begitu seperti kuda. Bahkan dipecut baru maju. Keledai itu sangat bebal. Misalnya ada hewan, dua macam hewan. Hewan piaraan di rumah aja. Domestic pets. Seperti anjing dan kucing aja beda. Anjing itu kalau sudah punya hubungan yang aman dengan majikan, dia bisa dipanggil come, dia datang. Suruh duduk, dia duduk. Ya. Kucing gak bisa dilatih. Dia punya kemauan sendiri. Dia itu loyal kepada rumah, bukan kepada majikannya. Kalau anjing loyal kepada majikannya. Ada dua macam hewan. Ada dua macam anak. Anak muda. Anak muda yang mendengarkan suara Tuhan. Dan mendengarkan suara yang benar. Mendengarkan suara orang tuanya, apalagi kalau orang tuanya memberitakan kebenaran. Tapi ada anak muda yang memang harus kena tali les dan kekang dulu. Dia baru bahasa dunianya bertaubat dia. Tapi kalau begitu pasti sudah ada sesuatu yang hangus dalam hidupnya. Orang-orang muda saya berdoa supaya hatinya bijak. Anak laki-laki terutama umur 16 sampai 18 harus waspada. Kalau anak perempuan itu mulai umur 12 sampai 15 mesti harus diwaspadai. Perempuan lebih cepat mengalami gejolak lewat. Atau lebih muda dia. Usia lebih dini sudah, maaf ini ya, beritahu dulu apa adanya, sudah menstruasi dulu. Tetapi kalau anak-anak laki-laki dia lebih telat. Umur 16 harus waspada. Justru kalau Anda lihat dengan waktu umur 16 dia atau umur 18, 16, 18 itu karirnya papa mamanya itu lagi menanjak-nanjaknya. Atau lagi sibuk-sibuknya orang tua itu di saat itu. Misalnya kalau ada seorang menikah umur 30 atau umur 25, 16 itu berarti dia lagi umur 40. Itu lagi-lagi seru-serunya, sedang berambisi di tempat kerja. Makanya indah ya Tuhan itu semuanya semua dibuat indah pada waktunya. Karena orang laki-laki di dunia kerja di umur 40 sekian itu lagi menerjang dunia. Biasanya di situ juga krisis tengah baya. Dulunya pakai selalu baju polos, sekarang maunya pakai kembang-kembang. Tuhan kasih anak yang memberontak. Bukan supaya anak itu memberontak, supaya papa mamanya perhatikan dan mengubah pemberontakan itu menjadi power to live. Mengubah masa-masa gejolak itu menjadi masa-masa yang paling indah, yang memutarbalikkan lembah baka, lembah tangisan menjadi lembah pujian. Kalau enggak, papanya juga akan jos dan hilang. Tuhan itu buat keluarga itu paling butuh figur laki-laki. Ketika sang laki-laki atau kepala keluarga itu berumur 40 sekian. Luar biasa ya hikmat Allah. Supaya kita nggak lupa dalam dunia kerja. Oh kita ini kerja untuk apa? Kita ini kerja untuk generasi berikutnya. Jangan lupa. Saya harap ini memberikan kepada kita kebijakan. Baru ayat 1 soalnya ini. Kita masih bisa mengikuti saya ya. Amin. Sekali lagi semua yang saya katakan ini hikmat ya. Kalau pewahyuan artinya itu kebenaran, itu sifatnya absah. Misalnya seorang percaya Yesus, dosanya diampuni. Itu nggak perlu lagi dipikirkan kalau apakah ada perkecualian. Tidak ada karena itu absolut. Tapi kalau hikmat gini ini, saya harus pakai bahasa biasanya. Karena selalu ada kasus luar biasanya. Hikmat ini hikmat lapangan, makanya Amsal itu bukan absolut, tapi hikmat. Hikmat Allah yang menjadi fondasinya yaitu takut akan Tuhan, permulaan pengetahuan dan permulaan hikmat adalah takut akan Allah. Itu absolut.
Itu mutlak. Tetapi hikmat kehidupannya itu aplikatif. Tolong tangkap. Nggak tentu sungguhan nanti anak Anda yang remaja itu umur 16 akan gejolak. Enggak. Saya terus terang kesaksian sama Anda, anak-anak saya tidak mengalami gejolak-gejolak bagaimana. Ada karakternya dibentuk tapi nggak mengalami gejolak seperti apa. Bukan berarti kami hebat. Itu kasih karunia, tetapi juga ada hal-hal tertentu yang saya lihat sebagai faktor-faktor yang menjaga mereka, yaitu otoritas papa mama, kasih, ketegasan, kelembutan yang diberikan, bukan berarti kami sempurna, itu tidak putus. Jadi tidak ada masa cuti orang tua dan anak itu mengalami korsleting tidak berbicara, itu tidak ada. Dalam kondisi keluarga yang saya kepalai, tidak ada. Saya melihat sesuatu yang mungkin bisa menjadi berkat kalau di-sharingkan. Doakan supaya ke depan. Saya memang tunggu-tunggu waktunya karena anak-anak masih kecil lah, belum seperti apa, belum menjadi otoritas. Tapi juga nggak tentu kalau anak Anda sudah punya anak pun punya cucu. Berarti Anda bisa sharekan parenting kepada orang lain, nggak tentu juga. Karena usia anak maupun tahun-tahun menjadi orang tua, tidak otomatis menjadi garansi bahwa orang tua itu telah menjadi teladan. Tapi saya tunggu waktunya, kalau Tuhan izinkan doakan ya, supaya kami bisa mengeluarkan buku tentang parenting nanti suatu hari. Untuk menolong anak-anak yang muda. Tidak bicara kepada orang-orang tua di sini, orang-orang tua di sini mungkin kami tidak berwenang. Tetapi kepada orang-orang yang lebih muda supaya bisa menjalankan parenting dengan tepat, khususnya mereka yang mau menikah. Doakan ya, supaya saya masih punya waktu untuk bisa menuliskan buku. Karena kalau diajarkan mungkin terlalu banyak dalam 1 minggu. Saya harap Anda bisa belajar sesuatu, ini baru ayat ke-1. Boleh saya beranjak ke ayat kedua? Dari buah mulutnya, seseorang akan makan yang baik. Ternyata dari buah mulut ya, seorang akan makan yang baik. Ini bukan berarti pintar bicara selalu akan ada rezeki. Atau ada lowongan, tidak juga. Tapi dari buah mulutnya seseorang akan makan yang baik. Coba Anda perhatikan, misalnya mama-mama kumpul sepulang sekolah, apa yang menjadi percekcokan di antara mereka? Si A ngomong apa? Demikian pula kadang-kadang kongsian juga sama. Memang sih, kerjaan juga bukan hanya soal mulut doang. Tetapi lihat biasanya, dimulai dengan bersih tegang karena perkataan. Dari buah mulutnya, seseorang akan makan yang baik. Berarti akan ada juga rezeki yang Tuhan berikan, bukan karena harga kita paling murah. Apabila di luar sana itu, kompetitor kita itu memainkan harga, berani merugi untuk merusak harga pasaran. Tapi kalau Anda bisa menempatkan diri, kata-kata Anda itu berbeda, minimal positif ya kan. Itu orang itu beda, orang gak mau putus hubungan dengan Anda. Misalnya, satu deal gak terjadi, tiba-tiba diserobot orang lain. Kalau Anda gak marah-marah, muring-muring kutuki orang, tapi Anda berkata, ya sudah Ci, gak apa-apa, terima kasih, mungkin lain kali kita masih bisa bekerja sama. Itu membuat orang jadi sungkan. Terima kasih, tadi sudah diusahakan. Ya kan, enggak apa-apa, nanti lain kali Ci, enggak apa-apa, kita kan masih tetap kerja sama, saya pokoknya ada di sini ya, kapanpun butuh. Itu orang nanti kembali, ya udah Ci, aku pesen ya, tapi enggak sebanyak dulu ya, mungkin 20% aja daripada biasanya orderan. Oh iya enggak apa-apa, enggak apa-apa. Anda akan makan yang baik, enggak tentu makan kenyang, tapi makan yang baik dari buah mulut kita. Pasti, jikalau bukan dia menyesal dan dia batalkan yang sana. Atau kalau nggak batalkan sekarang, dia kerja sama situ. Kalau memang dari situ, di situ niatnya merusak. Nggak mungkin dia itu kepingin win-win solusi. Orang yang sudah begitu cara kerjanya itu pasti akan membuat kerusakan kanan kiri. Cepat lambat yang dia khianati sendiri atau yang dia lukai pasti adalah partner-partnernya. Makanya itu orang kalau jadi partner dalam kejahatan nggak bisa langgeng. Cepat lambat mereka pasti akan tembak-tembakan. Kalau misalnya saya merampok bank, bersama dengan seseorang, dapat 100 miliar. Di jalanan saya pasti mikir kan, kalau saya pikiran jahat kan bukan roh kudus kan, roh jahat kan. Kalau aku dor dia sekarang kan aku dapat 100, gak dapat 50. Gak ada orang yang berpartner dalam kejahatan itu bisa langgeng. Gak ada. Satu titik akan saling cokot-cokotan. Pasti saling menggigit. Jadi Anda tenang aja, kalau Anda punya roh kudus, Anda jalankan dengan betul kehidupan Anda. Tinggal buah mulut kita aja. Bersyukur pada Tuhan dulu, buah mulut kita itu vertikal, lalu horizontal. Berkati orang lain. Toh ngamuk juga percuma, marah buat apa? Ya udah Ci, gak apa-apa. Mungkin lain kali kita bisa kerja sama lagi. Tuhan berkati ya Ci.
Udah tutup telepon, jangan berharap dikering lagi. Masa sih orang gak sungkan? Pasti sungkan. Dan kalau tidak sekarang dia kembali kepada Anda, nanti cepat lambat. Mau tahu kenapa? Karena partner dalam kejahatan tidak akan langgeng, saudara. Itu nanti suatu saat pasti ngamuk-ngamuk dan kembali ke Anda. Kalau kita punya hikmat seperti itu. Buah mulut kita adalah kebaikan. Tapi kebaikan tidak bisa mendatangi orang yang mulutnya jahat. Mulut baik, makan baik. Tidak tentu makan kenyang. Tidak selalu menang. Tetapi pasti akan menang pada akhirnya. Itulah sebabnya, sebelum kita berbicara, kita nggak boleh banyak bicara. Sebelum kita berbicara, pikirkan bumpernya depan dan belakang. Alkitab ajari di sini depan dan belakang itu apa? Intro dan konklusinya. Perkataan kita harus dimulai dengan apa yang benar, berakhir dengan apa yang baik. Coba ya saya bantu ya. Apa yang benar dan apa yang baik. Di tengah-tengah itu pikirkan, apakah ini perlu dikatakan? Bukan mentang-mentang ini benar, lalu kita katakan. Misalnya ya, ada satu orang ini, taci-taci memang dia gemuk 5 kilo. Terakhir-terakhir itu entah kenapa mungkin soal kesehatan. Sekalipun benar dia itu kelihatan gemukan, tapi Anda bukan siapa-siapanya. Kita ini bukan siapa-siapanya. Saya juga bukan suaminya. Biar suaminya atau papanya yang bicara atau anaknya. Loh Cik, gemuk ya Cik ya? Gak usah lah ya, kita tahu bahwa wanita itu gitu-gitu itu peka. Loh kalau iya loh Anda bukan ahli gizinya, kecuali kalau saya dokternya. Cik, saya rasa kalau saya dokternya, Anda gemukan dan saya rasa ini tidak sehat. Saya bantu ya, saya atur nutrisinya. Kalau mungkin Anda nutrisionisnya, ahli gizinya. Kalau saya bukan siapa-siapanya, saya pikir itu benar, nggak tentu baik. Mungkin bisa baik untuk dia, tapi apa perlu? Siapa aku? Nggak usah kali ya. Antara benar dan baik, ada apa perlu dan apakah tepat waktu. Is it true? Sebelum Anda mengucapkan sesuatu, tanya dulu, is it true or not? Jangan kita gampang-gampang ada sesuatu di WhatsApp, lalu kita forward kemana-mana, seolah-olah itu kebenaran. Ya. Kalaupun itu menjadi keyakinan Anda ini benar atau enggak, ya itu bicara aja di dalam intern, secara intern, nggak usah dipublicize, nggak usah dipublikasikan. Bicara intern Anda dengan orang-orang dekat, misalnya keluarga, saya rasa ini benar atau gimana, nggak apa-apa lah, opini itu setiap orang punya. Tapi opini tidak menjadi pemberitaan. Saran saya adalah tahan. Nggak cepet-cepet langsung. Berapa banyak orang itu imannya sekarang itu bukan pada firman. Imannya itu pada apa yang beredar di luar sana sebagai news yang gonta-ganti. News itu ganti-ganti. Dulu ada seorang, berapa waktu yang lalu ini kan lagi hebohnya aparat, yang keperadilan. Sekarang soal seorang anak muda yang menganiaya, lalu seluruh keluarganya terjerat. News itu ganti-ganti. Imanku gak mau bergantung itu. Iman saya bergantung sesuatu yang tetap. Kalau enggak ya nanti orangku akan dapatkan dari sosial media untuk beri makan imannya. Imanku makan di gereja. Gerejaku enggak lari-lari soalnya. Gerejaku siang malam pagi petang ada di sana. Semua udah ada patokan. Kalau iman atau sesuatu yang lebih penting dari itu, saya tidak akan terombang-ambingkan lewat apa yang beredar di luar sana, apa yang tren, apa yang viral. Saya tidak akan lakukan itu. Celakalah, kasihanlah orang-orang yang bergantung dengan kesaksian orang, baik kesaksian dari kemah Kristen atau bukan, tentang ini, tentang Yesus, tentang ini segalanya, lalu bingung, lalu tanya. Bahkan untuk bertanya soal itu pun aku tidak ada waktu. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita perhatikan sesuatu. Is it true? Is it true? Is it necessary? Perlu enggak? Is it kind? Apakah itu baik? Kalau nggak benar, mendingan nggak usah diberitakan. Kalau nggak tentu, ngomong sendiri aja di dalam. Is it kind or not? Sekalipun it's true, sekalipun itu betul. Beritanya betul, tidak hoax. Baik nggak? Baik nggak? Betul hamba Tuhan itu jatuh. Oh saya kan urus. Tapi apakah baik untuk saya bukakan dan saya ceritakan? Saya rasa nggak baik juga. Kecuali kalau yang berkepentingan. Atau kepada siapa saya bertanggung jawab untuk menceritakan. Toh tidak percuma, karena ujungnya hanya gosip. Gosip itu beritanya bisa benar,
tapi kita gosipkan. Kalau beritanya salah, itu bukan gosip namanya, itu namanya fitnah. Fitnah juga bisa digosipkan, kebenaran pun bisa digosipkan. Karena itu saya tidak akan ceritakan orang-orang kasus-kasus konseling. Oh, tahu nggak? Saya nggak akan ceritakan. Bapak ibu saudara, dari buah mulutnya seseorang makan yang baik. Tapi nafsu seorang pengkhianat ialah melakukan kelaliman. Maksudnya di sini mulut itu penuh dengan nafsu. Kalau kita nggak hati-hati, nggak kekang. Dia melakukan kelaliman. Di kelaliman di sini tadi saya sudah jelaskan gosip dan fitnah. Sekarang ayat 3. Siapa menjaga mulutnya, memelihara nyawanya. Siapa yang lebar bibir akan ditimpa kebinasaan. Wow, siapa menjaga mulutnya, memelihara nyawanya. Don't talk too much. Jangan bicara terlalu banyak. Orang yang tidak bicara terlalu banyak bukan berarti dia tidak bicara banyak. Saya berusaha untuk tidak bicara banyak aja, saya bicara banyak. Hari ini saya bicara 5 jam. Yang pasti sudah 5 jam yang formal di sini. Dari firman ke firman. Bicara banyak, jangan bicara terlalu banyak itu don't talk unnecessary stuff. Jangan bicara hal-hal yang gak perlu. Misalnya kalau ada orang tanya sama kita, dari mana? Lalu kita ceritakan bukan hanya dari mana, kita ketemu siapa, pejabat siapa dan sebagainya. Begini loh, aku gak tanya. Aku gak tanya. Jawab seperlunya. Only answer, do not over answer the question. Jangan berbicara, menjawab lebih banyak daripada yang ditanyakan. Bolehlah ekstra sedikit loh, namanya masa orang makan protein melulu kan pasti ada karbonya, karbohidratnya, lemak juga perlu. Gula jahat kata orang, coba kalau gulanya drop, itu juga bahaya, malah juga sangat bahaya. Ya, siapa menjaga mulutnya itu bukan berarti kita sempurna, karena Yakobus katakan siapa yang bisa jaga mulutnya sempurna, orang itu orang sempurna, nggak ada sih di antara kita. Tetapi paling tidak kita itu punya buah roh yang ke-9 yaitu pengendalian. Penguasaan diri itu perlu dilakukan. Do not talk too much. Karena mulut cenderung bocor, itulah gravitasi dosa. Hanya jawab seperlunya. Gak tentu orang tanya soalnya. Sorry, bukan gak tentu. Orang memang gak tanya tentang itu yang mungkin kita terlalu banyak beritahu. Dan itu bisa menimbulkan reaksi yang berbeda dalam diri orang. Orang bisa salah sangka tentang kita. Orang bisa salah menilai kita. Buat apa kita serahkan reputasi kita pada teka-teki, tidak tahu. Teka-teki di luar kendali. Mulutku harus bisa mengendalikan kata-kataku. Supaya paling tidak, hubungan itu semuanya berada pada posisi terkendali. Kita gak usah super hati-hati sampai jadi orang yang paranoid. Tapi kita juga jangan jadi orang yang menggampangkan dan meremehkan. Jangan jadi orang yang mudah untuk brol-brolan. Selain itu, bukan hanya over answering atau menjawab terlalu banyak daripada yang ditanyakan. Selain itu ya, juga pastikan kalau kita berbicara itu ada poinnya. Kalau ngomong sesuatu itu, what's your point? Poinnya apa? Itu selalu tanyakan pada diri sendiri, pada orang lain, cuman pada orang lain gak tentu ya. Pada orang-orang tertentu mungkin yang memang suka begitu lebih baik hindari. Ada orang yang suka menggosip. Kadang-kadang waktu ada orang ngomong gitu, saya bertanya dalam hati saya, what's your point? Poinmu itu minta pertolongan, poin Anda itu minta bantuan, poin Anda itu apa? Atau hanya sekedar demi bercerita? Kalau hanya demi bercerita, Anda sedang membuang waktumu dan membuang waktuku. What's your point? Makanya itu pertanyaan tentang motivasi itu harus selalu ditanyakan pada diri sendiri. What's my motive behind this? Apa motivasiku di balik ini? Pastikan kalau kita bicara itu ada poinnya. Ya. Siapa menjaga mulutnya memelihara nyawanya. Siapa yang lebar bibir akan ditimpa kebinasan. Lebar bibir. Kalau saya perhatikan Presiden Amerika sekarang itu bibirnya kecil ya. Lucu ya. Donald Trump ya, kecil gitu ya. Tapi saya punya teman satu itu lebar giginya. Tapi Tuhan itu adil. Yang kecil giginya juga kasih kecil-kecil gitu. Yang lebar dikasih gede-gede giginya. Saya punya satu teman. Lebar sekali, kalau dia tersenyum itu ya Sabang sampai Merauke, iya gitu ya. Tapi bagus giginya, rata. Mungkin ya tentunya dirawat lah ya. Dia ke dokter gigi, diapain dan sebagainya. Wah lebar gitu. Hebat. Dan saya melihat Tuhan itu adil. Bibir yang lebar dikasih defense yang lebar, dikasih penjagaan ketat. Ya, bibir yang kecil dikasih penjagaan yang cukup.
Siapakah penjaga bibir? Gigi. Kalau kita mau tahu hikmat Tuhan, lihat aja ciptaan. Tuhan menciptakan kita punya mulut itu hanya satu, kuping dua. Tapi mulut kita itu dikasih gigi sebelum kata-kata keluar. Coba kok gini gak bisa keluar kan? Oh, aja gak ngerti kan? Gak bisa, itu ngomongnya harus bisa. Mau tahu saya ngomong apa barusan? Ini gak bisa keluar kan? Apapun yang mau keluar dari mulut saya, gigi saya yang kasih visa. Gigi saya kasih visa. Dan visanya gak pernah 5 tahun. Seperti misalkan visa Amerika kalau diberikan. Visanya itu setiap keluar, dia terkatup lagi. Next keluar, mikir dulu. Tuhan kasih penjagaan, close dulu, sampai pikirkan, is it true, betul enggak? Is it kind, ini baik enggak? Is it timely, apakah ini tepat waktu? Apakah ini perlu, is it necessary? Baru setelah itu keluar. Visanya itu bukan multiple, visanya itu on arrival. Des keluar, des keluar, des keluar, des keluar. Itulah sebabnya proteksi gigi itu menjelaskan pada kita sebuah hikmat bahwa kita harus pikirkan what to say and what not to say. Apa yang kita boleh katakan, apa yang tidak boleh kita katakan. Itulah hikmat kenapa Tuhan kasih gigi sebagai penjaga di balik lidah bibir kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan apa yang sudah lulus lewat gigi saya, itu keluarnya enak. Mendengungnya itu melalui bibir yang lemah lembut. Bibir ini kan tidak ada ototnya. Saya punya teman juga, orang African American. Waktu saya sama-sama mereka, ini orang-orang berkulit hitam Amerika. Wah, saya kagumi mereka itu bisa nyanyi, ya lain lah ya. Bibir mereka itu lebih tebal dari kita. Whitney Houston, Stevie Wonder, itu bukan teman saya. Tapi saya punya teman beberapa orang-orang Amerika yang berkulit hitam. Saya lihat bibirnya, mereknya beda sama kita. Kita nyanyi itu suaranya tipis-tipis. Coba lihat orang Taiwan kalau nyanyi, itu kan tipis-tipis suaranya. Tapi orang hitam kalau nyanyi langsung, then sings my soul, my Savior God. Ini bibirnya bisa bergetar kalau mereka nyanyi. To thee. Lain. Vibrasinya tuh. Ciptaan. Orang Ambon coba lihat. Luar biasa. Tuhan tuh menciptakan setiap ras itu dengan kekhususan dan sesuatu yang khas. Wah, kalau mereka nyanyi, apa yang muncul di keluar bibir sudah mulus. Itu keluarnya halus. Makanya tidak pernah Tuhan itu menciptakan dari mana kata-kata diluncurkan itu sesuatu yang kasar. Itu mulus. 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 Dalam berkhotbah pun saya usahakan, khotbah seperti ini nggak gampang. Saya usahakan tidak ada pengulangan kalimat kalau Anda perhatikan. Saya harus hati-hati sampai betul-betul meresapi kata-kata hikmat Tuhan. Sehingga semua apa yang keluar dari mulut saya itu tidak terlalu berat, tidak terlalu ringan, supaya bisa masuk dengan mulus ke dalam hatimu lewat bibir yang tipis ini. Saya ingin sekali untuk kita memikirkan what to say and what not to say. Lihat, karena Alkitab berkata, siapa lebar bibir ditimpa kebinasaan. Oke, ayat 4. Hati si pemalas sudah habis ini waktunya, tapi siapa diberkati Tuhan? Amin, puji Tuhan ya. Hati si pemalas penuh keinginan tetapi sia-sia. Sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Saya jelaskan simpel saja. Bedanya orang malas dan orang rajin itu bukan pada keinginan. Karena orang malas juga punya keinginan yang sama dengan orang rajin. Cuma yang satunya rajin mengejarnya, yang satunya hanyalah berangan-angan. Orang malas itu mencintai buah orang rajin. Tapi mereka tidak mau rajin untuk memperolehnya. Orang rajin itu tidak berangan-angan. Dia tahu apa yang dia mau, dia kejar itu. Seperti orang main tenis tapi tidak pernah lihat scoreboardnya, tidak pernah lihat papan angkanya. Kalau kita mau rajin jadi orang rajin itu gini sifatnya. Kerja gak usah lihat sekarang hasilnya, gak usah dihitung untungnya. Taburkan kata pengkhotbah. Taburkan bagianmu, 7 bagian ke laut. Anda gak tahu mana yang akan menghasilkan. Selama matahari belum terbenam, jangan biarkan tanganmu berhenti. Tanganmu terus bekerja dan menabur.
Jangan dihitung sekarang semua untungnya. Orang rajin bedanya sama orang malas. Orang malas belum untung. Sudah hitung keuntungan yang bisa didapatkan. Tapi dia tidak berbuat sesuatu. Orang rajin tidak mikir untungnya, jalan dulu. Kerja dulu. Tiba-tiba dia menoleh dan berkata, loh kok sudah segini? Kok sudah segunung? Itu bedanya. Nanti di kebaktian berikut-berikutnya saya akan jelaskan. Mengapa ada orang yang kaya secara halal, ada orang yang miskin secara halal. Mismanagement of your time. Tidak manage waktu. Tidak manage keuangan kecil. Tidak manage keinginan. Tidak manage semuanya ini. Karena itu kita tidak bisa cepat menghakimi orang yang kaya maupun orang yang miskin. Tergantung haram atau halal mereka itu ke sana. Amin Bapak Ibu Saudara. Ayat 5, orang benar benci kepada dusta, tapi orang fasik memalukan dan memburukkan diri. Ini yang saya ajarkan di rumah saya beritahu dari anak-anak saya dari sejak kecil, mungkin saya bisa tularkan ke sini. Dari sejak mereka belia, waktu mereka sudah bisa mengerti, saya beritahu, kalian boleh salah apa aja. Anak-anak itu sudah saya kasih rasa aman, saya sama mamanya beritahukan. Kalian boleh salah apa aja di rumah ini, kalian bisa belajar. Tapi papa mama berharap kalian tidak membuat kesalahan 2 kali, itu berarti kalian kurang kreatif. Tapi ada satu hal ini tidak ditoleransi di rumah saya. Di rumah kami ada sebuah peraturan, ya ada peraturan. Ini namanya, saya sebut ini di rumah kami. Lucu kalau anak-anak saya lagi jalan kemana gitu, lalu mereka di tengah-tengah orang banyak. Saya mau panggil mereka, anak Mantova. Langsung muncul 3-3 lalu kita pulang. Di rumah juga ada peraturan Mantova yang saya terapkan. Satu hal papa tidak akan toleransi. Bohong. Kamu boleh salah apapun juga. Sungguhan. Kaca ini kalau memang pecah karena bolamu, nggak apa-apa. Ya jangan pecahkan, nanti kan repot. Saya bilang, tapi kalau sampai pecah pun papa tidak akan marah. Tapi satu hal ini, saya tidak toleransi. Dusta. This is one sin not tolerable in this house. Karena kalau kamu bohong, lain kali papa sudah tidak bisa percaya lagi. Waktu kamu berkata jujur itu bohong nggak? Waktu kamu berkata bohong itu bohong nggak? Aku udah kenal kamu. Kalau sekali kamu bohong, aku sudah tidak kenal. Papa sudah tidak kenal kamu. Dan jangan-jangan kamu juga tidak akan mengenali dirimu lagi. Lama-lama kamu tidak bisa percaya dengan kata-katamu. Jadi saya buat satu peraturan bahwa di rumah kami, dusta, no. Kamu bisa salah apapun juga di sini. Kecuali dusta. Dan kalau marah ya, kalau sekali, jarang anak saya bohong, tapi kalau sekali bohong, dulu awal-awal itu waktu saya ajar mereka, itu saya akan ungkit sampai mereka itu berkata, sudah, aku sudah jerah, sampai 1 minggu saya ungkit terus. Tapi kalau mereka salah apapun juga mereka minta maaf, sudah tidak pernah saya ungkit, timur ke barat sudah dipisahkan. Jangan ungkit-ungkit kesalahan anakmu. Kecuali sesuatu yang Anda akan didik dan drill terus di situ, saya akan drill terus. Kamu bohong, dan sampai mereka tuh nangis sesuatu saat sekali mereka cuma bohong karena terpaksa, bukan bohongnya gimana, bohongnya anak kecil lah. Tapi saya beritahu sama mereka, setiap kali mereka ngomong sesuatu, I love you gitu ya. Bohong enggak? Enggak Pak. Besok lagi cium lagi, ngomong apa lagi? Bohong enggak? Iya, I understand now. Oke, setelah itu saya enggak pernah singgung lagi. Saya buat mereka seperti stranger kalau mereka bohong. Dan saya sebagai orang asing, aku enggak tahu kamu itu ngomong bener enggak. Waktu mereka ngomong bener pun mereka tersiksa. Aku ngomong bener, yang mana tahu. Kemarin dulu kamu bohong. Wah, kalau ada satu dosa yang Anda harus drill terus, dusta. Kenapa? Karena Alkitab berkata orang benar benci pada dusta. 18 tahun usia anak sebelum dia beranjak universitas. Ajari dia jadi orang benar, bukan jadi orang pintar. Gampang Paul, dari umur 18 seterusnya dia jadi orang pintar, itu gampang. Jadi orang benar, yang dikejar bukan akademis, excellence atau yang dikejar bukan hanya juara 1, juara umum di sekolah. Itu ya tentunya lah ya mereka harus bisa dipercaya. Tetapi nomor 1 kita punya goal di rumah itu 18 tahun anak kita di rumah pertama kali di masa muda. Terapkan agar mereka jadi orang benar, lalu orang pintar. Sebab seorang yang sudah tulus seperti merpati, gampang cerdik seperti ular. Tapi orang yang sudah jadi ular dulu, susah jadi merpati. Terapkan jadi orang benar. Dan musuh ke-1 itu adalah bohong kecil ataupun bohong besar. No, orang benar benci kepada dusta. Tapi orang fasik memalukan dan, coba perhatikan kata, memburukkan diri. Kata memburukkan diri inilah ketika kelakuan kita menjadi status dan identitas, paham ya? From lying
to being a liar. Itu sudah beda. Ya. Berbuat zina dan menjadi seorang pezina itu dua hal yang berbeda. Yang satu itu amatur, jatuh, perlu dibelas kasihani, dipulihkan. Yes. Jangan keras sama orang yang bertobat. Jangan keras sama anak yang menyesal. Tapi seorang pezina itu profesional. Memang datang ke dalam gereja bahkan untuk merusak rumah tangga orang. Itu ada orang begituan. Ini orang yang sudah mati nuraninya, apalagi wanita. Kalau pria masih bisa ngerti meskipun salah. Tapi perempuan itu bisa sampai seperti itu padahal punya naluri ibu. Itu saya nggak bisa habis pikir. Saya nggak bisa masuk pikiran. Kalau laki-laki merusak rumah tangga orang, laki-laki dari zaman Adam udah rusak. Tapi kalau perempuan bisa lihat wanita lain itu menderita karena dia ada di dalam pernikahan mereka. Anak mereka lagi, naluri ibu lagi, itu saya sudah nggak habis pikir. Ini yang disebut dengan memburukkan diri itu artinya, kalau kita nggak latih anak kita, lying is wrong, berdusta itu salah. Lama-lama mereka akan jadi liar. Dia akan menjadi pembohong, pendusta, nomor satu. Disinilah banyak anak-anak hilang jalan. Karena orang tuanya tidak tegaskan. Kebenaran, ayat 6, menjaga orang yang saleh jalannya. Itu dia. Tetapi kefasikan mencelakakan orang berdosa. Dari ayat 6 ini saya dapatkan bahwa hikmat ini ajarkan bahwa your destiny is in your hands. Hasil akhir hidupmu itu bukan hanya di tangan Tuhan, kita punya pilihan. Itu juga di tanganmu dan di tanganku. Dan kalau kita punya anak, sebagian daripada destiny anak kita itu di tangan kita. Mainkan dengan benar, Papa Mama dan orang-orang muda yang mendengarkan ini. Biarkan Anda memperoleh hati Daud dan juga punya otaknya Salomo. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Haleluya. Mari kita semua bangkit berdiri. Haleluya. Ku mau memujimu. Nyanyikan lagu ini sama-sama. Angkat tanganku, cinta kau, kau segalanya bagiku. Ku tinggikan namamu, oh ku mau memujimu. Sama-sama kita sembah Tuhan. Angkat tanganku, cinta kau, kau segalanya bagiku. Ku tinggikan namamu, oh Tuhan. Sekali lagi. Mau memujimu. Let's worship together. Angkat tanganku, cinta kau, kau segalanya bagiku. Ku tinggikan namamu. I just want to worship you. Angkat tanganku, cinta kau, kau segalanya bagiku. Ku tinggikan namamu, oh Tuhan. Ku cinta kau.
cinta Kau, Yesus, ku puji Kau, Yesus, ku sembah Kau, Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku, akal budi, ku cinta Kau, ku cinta Kau, haleluya. Ku cinta Kau, Yesus, ku puji Kau, Yesus, ku sembah Kau, Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku, akal budi, ku cinta dengan segenap hati, haleluya. Dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku, akal budi, ku cinta Kau. Dengan segenap hati dan dengan akal budi, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku, akal budi, ku cinta Kau. Saya mau membuka altar seperti biasanya setiap minggu, tapi kali ini saya merasakan ada orang-orang yang butuh didoakan dan butuh pemulihan. Entah apa yang Anda gumulkan, tapi saya percaya di sini ada pelayanan Roh Kudus untuk mendoakan orang-orang yang hari ini datang membawa pergumulan. Saya percaya ketika Anda maju ke depan, Roh Kudus pun akan menangkapnya. Roh Kudus akan menjamah Anda. Saya percaya ini menjadi permulaan daripada perjalanan kemenanganmu. Kalau Anda adalah seorang yang butuh didoakan, jangan malu, sekalipun bisa didoakan di tempat duduk di mana Anda berada. Tapi kalau ada langkah iman, kenapa tidak? Saya percaya sesuatu akan terjadi ketika Anda melangkah. Kalau Anda butuh untuk mendapatkan sebuah pemulihan dari Tuhan, silakan maju ke depan. Kita akan nyanyikan lagu ini sekali lagi. Dan saya akan mulai minta semua asyir yang ada untuk mendoakan orang-orang yang maju ke depan. Dengan segenap, maju ke sini please. Hati dan dengan segenap jiwaku, akal budi, ku cinta Kau. Dengan segenap hati, dengan segenap dan dengan segenap jiwaku, akal budi, ku cinta. Mari kita berdoa dengan roh. Mari gereja Tuhan berdoa untuk setiap jemaat dalam pergumulan. Ora maya madala maya sandana namo, iya maya sandana maya se.
Tuhan. Kau jamah setiap jemaat-Mu yang membutuhkan jamahan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus Tuhan. Kau berikan terobosan dalam iman mereka. Oh, kami berdoa Kau berikan penghiburan bagi yang susah. Di dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk kesembuhan bagi yang sakit. Di dalam nama Yesus. Oh, Rama Maralamaya Sananalamaya Se. Haleluya. Haleluya. Ialamaya Sananalamaya Se. Ialamaya Ralamaya Maralamo. Ialamaya Maralamaya Maya Maya Maralamaya Maralamaya Sananamo. Terus berdoa siapa? Ialamaya Sananalamaya Se. Inalamaya Sananalamaya So. Ialamaya Ramatakamaya Maralamaya Maya 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 Maya. Ku mau memuji-Mu. Angkat suaraku, cinta Kau segalanya bagiku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Ku mau memuji-Mu. Angkat tangan. Angkat tanganku, cinta Kau segalanya bagiku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Kau segalanya bagiku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Kau segalanya bagiku. Ku tinggikan nama-Mu, oh Tuhan. Bapa di dalam sorga, hamba-Mu berdoa ya Tuhan Yesus untuk setiap jemaat yang maju ke depan di altar call ini. Dikau perhatikan dan tilik setiap pergumulan mereka. Allah sumber penghiburan, damai sejahtera dan mujizat bahkan. Datanglah dalam diri mereka dan hidup mereka. Bebaskan mereka yang terbelenggu. Sembuhkan mereka yang sakit. Pulihkan mereka yang hari ini membutuhkan pemulihan. Sumbu yang pudar nyalanya tidak akan Kau padamkan. Bulu yang patah terkulai tidak akan Engkau patahkan. Hamba berdoa untuk kehidupan mereka utuh. Shalom, peace, nothing missing, nothing broken. Yang putus dalam hidup mereka, yang patah Kau sambungkan. Yang hilang Kau temukan. Berkati domba-domba-Mu ini ya Tuhan Yesus. Biarkan setiap tongkat gembala, tok, 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 tongkat gembala itu. Hari ini memberkati mereka dan membuat mereka maju dalam iman. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, berikan kekuatan baru, berikan kemenangan. Bapak terima kasih, kami percayakan ada perbedaan sebelum dan sesudah kami didoakan. Kami terima dengan iman. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin, puji Tuhan. Bapak Ibu yang ada di depan, jangan bergumul sendiri. Sebelum Anda kembali ke tempat duduk nanti, ingatlah kata-kata ini. Gereja ini mendoakanmu, terus bertumbuh. Saya percaya kemenangan ada di depan. Berikan God bless you, tepuk tangan untuk mereka. Silakan kembali ke tempat duduk. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat persembahan kita sebelum kita taburkan ke ladang Tuhan. Berkati Tuhan, ini terus akan menjadikan gedung-gedung baru, 1000 gereja lokal dan 1 juta murid. Hamba berdoa terus menerus, tak henti-henti, tak jemu-jemu. Misionaris kami kirim kemana-mana. Kami memberikan persembahan kami. Bahkan ketika kami memberikan persepuluhan pun, kami tidak lakukan karena terpaksa, tapi karena kesadaran, oh Tuhan itu baik, dan kami ini hanyalah mengembalikan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Ku cinta Kau, Yesus, ku puji Kau, Yesus, ku sembah Kau, Yesus,
hati dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku, akal budi, puji Kau, akal budi, puji Kau. Haleluya. Terima kasih untuk berkat-Mu, roh dan kebenaran yang dicurahkan ya Tuhan sepanjang hari Minggu penuh hikmat ini. Bijaksananya Kau Tuhan, betapa Engkau bijaksana ya Allahku. Terima kasih untuk kebaikan-Mu, kebajikan, kemurahan, kami telah belajar sesuatu. Jemaat yang terkasih, pulanglah membawa berkat dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus menyertai sepanjang hidupmu dari sekarang sampai Tuhan datang. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati, silakan duduk. Ibadah pukul 7 pagi ini telah selesai. Bagaimana ibadah tadi? Sekiranya Anda semuanya juga diberkati oleh Tuhan dan sukacita Tuhan ada di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara semuanya. Kami rindu untuk bergabung dengan Anda tentunya di ibadah on-site ya. Dan ibadah online ini pun juga tetap akan terus berlanjut. Ibadah ada pada pukul 7 tadi. Demikian juga nanti akan dilanjut dengan pukul 10, pukul 1, pukul 4 sore, dan pukul 7 malam. Sampai ketemu di ibadah selanjutnya. Jemaat GMS adalah keluarga bagi kami. Tentunya apabila Bapak Ibu Saudara rindu untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan, Juru Selamat, ataupun akan meminta untuk dibaptiskan, menyerahkan diri. Dan demikian juga apabila belum bergabung dengan CG, mungkin juga Bapak Ibu Saudara membutuhkan doa, Bapak Ibu tentunya dapat klik ke gms.church/connect. Dan jangan berkecil hati apabila Bapak Ibu mengikuti ibadah lewat streaming ini. Tentunya hadirat Tuhan ada dimanapun juga kita berada, dan mujizatnya juga nyata di tengah-tengah kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati semua.